Ya, Anda kembali menyaksikan Economics dan masih bersama saya, Mesa Rizal sini, Direktur Utama dari Diagnos Laboratorium Utama. Pak Mesa, di segmen ini saya ingin menanyakan hal-hal yang lebih personal nih Pak ya. Kita Ya, Pak. tinggalkan sedikit bisnis dan duit-duitnya gitu Ya, ya. iya, Kita Mas. kita ke hal personal. Kalau saya lihat kan ini lumayan bisnis keluarga Pak ya. Kalau Betul. dilihat dari struktur Bunda gitu. Iya. Nah, apakah juga sebenarnya dari kecil Pak Mesa sendiri juga udah tertarik dengan industri medis ini dan juga mungkin secara besarnya hospitality-nya gitu Pak? Ya. Saya pikir bisnis yang paling penting ada dua. Mm-mm. Pertama, passion terhadap bisnis tersebut harus ada. Oke. Kalau kalau kita sudah menjalankan dengan passion yang ada dan semangat yang tinggi, itu udah jadi modal bisnis itu bisa berhasil. Mm. Kedua adalah planning yang baik. Saya pikir apapun bisnis, kalau kita jalankan dengan plan yang baik, dan kita jalankan plan itu seperti yang kita udah rencanakan, Mm-mm. saya pikir sangat mudah bisnis itu akan berhasil. Mm-mm. Ditambah ekosistem kita yang memang di dunia kesehatan yang sudah 48 tahun, membuat Diagnos, membuat grup Bunda Medik, sangat istilahnya udah sangat berpengalaman di dunia ini. Oke, tapi bisa diceritakan kalau dari Pak Mesa sendiri begitu nemu passionnya tuh kapan gitu, terus akhirnya bisa sampai fokus dan mengembangkan bisnis sebesar Diagnos ini, Ya, ya apa ceritanya Pak? sebenarnya dunia kesehatan sudah bukan dunia asing buat kami, terutama saya gitu. Karena dari saya kecil, dari apa sudah terbiasa dengan dunia kesehatan. Saya udah akrab dengan laboratorium, akrab dengan klinik, dokter, rumah sakit, udah menjadi bagian dari keluarga kami gitu. Jadi menjadikan saya, yaitu tadi Mas Punca, passion saya ada di sini gitu. So saya pikir nggak ada cara lain, kita harus besarkan Diagnos atau Bunda Medik ini menjadi satu industri yang besar atau salah satu pemain besar di Indonesia. Mhm. Nah, kalau saya bertanya terkait dengan misalnya gaya kepemimpinan gitu ya Pak ya, karena kan apalagi di masa sulit seperti ini, walaupun kalau bisa dibilang ini blessing in disguise juga nih sebenarnya kalau buat Iya, industrinya Pak Mesa betul, gitu betul. ya. Banyak perusahaan yang mungkin saat ini lagi cukup terpuruk gitu. Kemudian akhirnya kan katanya banyak yang bilang gini Pak, pemimpin tuh baru kelihatan aslinya pada saat mereka jatuh gitu ya, Iya, iya, kelihatan gitu betul. apa survival mode-nya seperti apa. Nah, Betul. kalau di masa pandemi ini walaupun mungkin orang luar mengatakan bahwa ya ini kan justru industri yang diuntungkan gitu. Tapi Iya, apakah benar hanya diuntungkan Pak atau sebenarnya ada tantangan-tantangan lain yang akhirnya Pak Mesa juga harus beradaptasi nih dengan gaya kepemimpinan nih? betul. Jadi kuncinya menurut saya, Mas Punca, saya terutama, saya bukan orang medis, saya orang pure bisnis. Gimana cara menjalankan rumah sakit, gimana cara menjalankan bisnis kesehatan, laboratorium, atau industri kesehatan lainnya secara benar, yaitu kunci cuma satu. Menurut saya punya people atau orang yang hebat, yang ada di lingkungan saya terutama. Oke. Jadi artinya untuk menjadikan lab yang bagus, saya mesti mempunyai seorang dokter patologi klinik yang top. Kita mempunyai seorang keuangan yang top. Kita harus mempunyai orang-orang yang benar-benar istilahnya hebat di bidangnya. Dan saya pikir itu kunci dari keberhasilan, bisa dibilang keberhasilan kami. Oke, orang-orang ini Pak Mesa sendiri yang langsung cari atau seperti apa Pak prosesnya Oh, biasanya? prosesnya panjang, Mas Oh, Puji. panjang ya. Prosesnya panjang, tapi yang jelas orang-orang yang duduk di manajemen kami, baik rumah sakit, baik laboratorium, atau baik bisnis industri kesehatan yang lainnya, itu ada orang-orang terbaik yang ada di lingkungan kami atau di industri tersebut. Oke, jadi memang harus langsung talent search-nya Pak Mesa sendiri nih ya. People Harus is harus number one. ngobrol gitu ya. Iya. Saya rasa itu kunci dari apa namanya, dari industri itu ya adalah menempatkan orang di right place lah. Oke. Kalau tadi kita sudah membahas target perusahaan Pak gitu ya 2021. Nah, kalau target mungkin jangka pendek dan jangka panjangnya dari seorang Mesa Rizal sini itu apa sih Pak? Mungkin dari sisi pribadi dulu gitu ya. Kemudian mungkin dari sisi industri medis dan juga mungkin nantinya hospitality di Indonesia ke depannya. Ya,
Ya tentu sudah jelas Mas bahwa saya terutama ingin membuat Bunda Medik atau Diagnos menjadi salah satu pemain terbesar di Indonesia. Salah satunya yaitu tadi perusahaan bisa maju kalau GCG-nya baik, kalau organisasinya benar, kalau pembukuannya benar, dan salah satunya cara adalah melalui menjadi perusahaan terbuka. Dan itu yang harus dijalankan di semua anak-anak perusahaan kami. Jadi bisa dibilang nih nanti yang ada di BMHS IPO semua nih Pak kalau begitu caranya. Harusnya, Pak. Harusnya. Harusnya. Gitu ya. Targetnya gitu ya. Target saya begitu, Pak. Baik. Terima kasih banyak Iya. Pak Mesa sudah bergabung bersama Terima kasih. kami dan demikianlah Economics untuk episode kali ini. Saya Bang Rampun J. Sampai jumpa.